Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Kami percaya Engkau besar Tuhan di dalam kami. Engkau yang mau menaikkan hati kami lebih besar lagi, lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memanggil nama-Mu, Yesus. Sekali lagi katakan dari awal, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, oh ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, oh, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus, menyembah Yesus.
hidup semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan Tuhan tertuju padamu, Tuhan, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, berkati pembacaan firman-Mu, berbicara kepada kami, kepada setiap umat-Mu yang hari ini sedang mendengarkan, berbicara di dalam roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan. Segarkan keberadaan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan akan diambil dari kitab Wahyu. Jadi mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya, kita akan membahas tentang akhir zaman. Dan khususnya kita akan konsentrasi di dalam kitab Wahyu. Akhir zaman, banyak sekali Tuhan Yesus berbicara sewaktu di dalam pelayanannya. Tuhan Yesus berbicara di dalam Matius pasal 24, dan terus kemudian kitab Wahyu juga. Sebelumnya juga di dalam kitab Daniel juga dibahas tentang akhir zaman. Dan banyak orang memprediksi atau mendapatkan pengertian bahwa dengan adanya COVID-19 itu akhir zaman menjadi semakin sangat dekat sekali. Nah, kita akan belajar tentang firman Tuhan, tentang apa kata firman Tuhan tentang akhir zaman, tentang khususnya tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau saudara ingin lebih komplit lagi mendapati pengajaran ini, saudara bisa masuk dalam blogspotnya saya, Jakub Surya, blogspot.com. Di situ saya bahas melalui tulisan. Dan sedangkan Gereja Oikos Online, kita melalui video. Keduanya saling melengkapi, jadi saya usahakan tidak sama isinya, meskipun ayat yang diambil sama, tetapi penekanannya berbeda-beda. Hari ini kita akan bahas dalam Wahyu pasal 1, ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada Dia atau kepada Yesus, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes.
Saudara, di sini di awal dari kitab Wahyu, di pasal pertama, ayat pertama, sangat jelas sekali isi dari kitab Wahyu. Dari pasal 1 sampai pasal terakhir adalah dikatakan inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi dari pasal 1 sampai habis, kitab Wahyu ini adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus sendiri yang mewahyukannya kepada Yohanes, hambanya atau muridnya, untuk dituliskan, untuk disampaikan kepada generasi mereka saat itu dan juga generasi berikutnya, termasuk kita di dalamnya. Mengapa Yesus sampai begitu pentingnya untuk menyampaikan kitab Wahyu ini yang terdiri dari 22 pasal? Saya yakin dan percaya pada waktu Yesus di muka bumi, dia belum bisa menyampaikan semua pengajaran. Karena manusia belum ditebus oleh dosa, mereka belum mendapatkan pencerahan di dalam roh mereka. Roh mereka belum memperoleh kelahiran baru, dan mereka belum siap menerima banyak hal dari Allah. Setelah mereka terima baptisan air, kemudian mereka mengalami kelahiran baru, menerima baptisan Roh Kudus, barulah mereka bisa menerima pengertian-pengertian yang dalam tentang Allah. Dan di sini Yesus menyampaikannya kepada Yohanes, hambanya. Ada sekian banyak murid Tuhan, ada 12 murid utama, satu memang sudah meninggal bunuh diri, yaitu Yudas Iskariot, tapi ada murid lain yang 70 murid, ada 120 murid, ada 500 murid. Tetapi kenapa Yohanes yang dipakai oleh Tuhan? Kemungkinan besar murid-murid yang lain sudah meninggal atau sudah dibunuh pada saat itu. Dan hanya satu-satunya Yohanes yang usianya dikatakan sudah sangat lanjut sekali usianya, dan dia dibuang ke Pulau Patmos, dan di Pulau Patmos itulah Yohanes mendapatkan penglihatan atau pewahyuan dari Yesus Kristus, dan dia menuliskannya. Pada saat ini atau hari ini kita membacanya. Yohanes sangat jelas sekali, dia mengatakan ini wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi kitab Wahyu ini adalah kitab bicara tentang apa yang harus terjadi. Nggak mungkin gagal, nggak mungkin berhasil, nggak mungkin ada perubahan. Kalau rencana Tuhan, ada dua. Satu yang memang tidak mungkin gagal, yang satu bisa diubah. Maksudnya diubah seperti apa? Seperti Tuhan ingin membinasakan Niniwe, tetapi ternyata penduduk kota Niniwe bertobat, maka Tuhan membatalkan. Tidak jadi hukuman tersebut. Tuhan mau memusnahkan Sodom Gomora. Abraham negosiasi. 50 orang benar Tuhan kalau ada di sana, apakah Tuhan akan membinasakan? Tidak, aku tidak membinasakan. Rencana semula akan membinasakan. Tapi conditional, dengan persyaratan. Kalau misalnya ada 50, aku enggak. Terus 45 Tuhan, enggak. Sampai 10 Tuhan. Kalau 10 orang benar ada di sana, saya tidak akan memusnahkan Sodom Gomora. Tapi sayang, Sodom Gomora tidak ada 10 orang benar. Maka pemusnahan segera datang. Nah, itu adalah rancangan Allah atau rencana Allah yang kondisional. Yang artinya bisa diubah sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan, atau sesuai dengan saat itu siapa yang bersyafaat. Abraham bersyafaat untuk Sodom Gomora, tarik ulur, negosiasi dengan Tuhan, mencapai kesepakatan. Kalau ada 10 orang benar, Sodom tidak dimusnahkan. Meskipun rencana awalnya dimusnahkan. Itu rencana Allah yang bisa diubah. Tetapi ada rencana Allah yang tidak mungkin diubahkan. Seperti Yesus harus lahir di Bethlehem. Biar bagaimanapun, kondisi apapun, saat itu Maria sedang hamil tidak berada di Bethlehem. Tapi karena Mesias harus lahir di Bethlehem, maka keluarlah dekret daripada pemerintah saat itu untuk menyatakan semua orang harus kembali ke daerah asalnya masing-masing. Yusuf berasal dari Bethlehem, maka dia pulang ke Bethlehem. Pada waktu mereka sampai di Bethlehem, disitulah Yesus dilahirkan. Sehingga tergenapi bahwa dari Bethlehem muncul
Sang Mesias. Itu kehendak Allah atau rencana Allah yang tidak bisa diubahkan. Nah, kitab Wahyu ini dikatakan bahwa ini harus segera terjadi. Semua yang dituliskan dalam kitab Wahyu pasti akan terjadi. Ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, ada yang akan segera terjadi. Untuk itu, kalau kita memahami kitab Wahyu, kita mempelajarinya dengan seksama, maka kita memiliki satu bekal yang boleh dikatakan yang sangat luar biasa. Katakanlah saudara yang tinggal di Jakarta. Misalkan saudara mendapatkan kabar hujan turun terus-menerus di Bogor atau di daerah puncak, sehingga limpahan air akan turun sampai ke Jakarta. Katakanlah mungkin di bendungan Katulampa. Di situ air sudah mencapai sekian. Dalam waktu 2 jam lagi air yang ada di sini akan mencapai ke Jakarta. Bersiap-siaplah Jakarta untuk menerima tampungan air ini karena akan ada banjir. Nah, saudara mungkin yang tinggal di Jakarta, dikatakan bahwa 2 jam lagi Jakarta akan kena banjir. Apakah saudara nanti saja nunggu air sampai semata kaki, nunggu air sampai selutut baru saudara bersiap-siap untuk mengangkat atau memindahkan barang-barang tersebut? Kalau memang sudah pasti akan terjadi, tentunya dalam waktu 2 jam itu saudara berusaha untuk menyelamatkan barang-barang saudara. Mungkin ada buku-buku, ada dokumen-dokumen penting ada di bawah kolong tempat tidur, saudara pindahkan ke atas lemari. Atau ada sesuatu hal yang bisa nanti rusak karena kena air, saudara pindahkan, saudara naikkan semuanya. Entah kursi, entah kasur atau apa, supaya kalau banjir datang itu masih kondisi dalam keadaan aman. Dan itu adalah artinya kita bersiap-siap. Nah, kitab Wahyu dituliskan untuk kita setiap umat Tuhan itu harus bersiap-siap untuk menantikan atau mempersiapkan apa yang harus atau apa yang akan terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Nah, di sini Yohanes adalah menjadi saksi. Dia mendapatkan penglihatan. Penglihatan demi penglihatan dia dapatkan. Dia melihat semua, entah mungkin dalam mimpi, entah mungkin dalam vision. Dia mendapatkan penglihatan seperti saudara menonton television dan begitu ada gambar terus menerus. Seperti itulah penglihatan yang Yohanes terima. Bisa jadi seperti itu. Langit terbuka dan terus kemudian dia lihat apa yang harus terjadi di kemudian hari. Dia mendapatkan itu semua. Karena dia menjadi saksi, dia menuliskannya dengan seksama. Nah, menjadi saksi sama seperti kalau misalkan saudara sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian saudara melihat ada kendaraan tabrakan, ada bus mungkin tabrakan dengan truk, terus kemudian dengan sepeda motor dan pejalan kaki. Dan saudara ada di sana, saudara melihat semuanya, saudara bisa menceritakannya dengan seksama. Entah urutannya dari mana, saudara bisa menceritakannya dengan jelas. Karena saudara ada di sana, saudara melihat, saudara merasakan juga mungkin situasi saat itu. Mungkin ada yang terluka, ada yang mungkin mendadak meninggal di tempat seperti itu. Saudara bisa cerita dengan emosi, dengan cerita dengan sepenuhnya saudara, karena saudara ada di sana. Tapi kalau orangnya tidak ada di sana, mungkin dengar kata orang, ceritanya mungkin tidak seheboh saksi mata saat itu. Yohanes adalah menjadi saksi mata. Dia mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos tentang apa yang harus terjadi. Dan dia tuliskan semuanya. Dia menjadi saksi tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Meskipun jaraknya masih jauh dari Yohanes, tetapi Tuhan sudah menunjukkan kepada Yohanes. Dan kitab Wahyu bisa dipercayai. Karena Wahyu ini adalah dari Yesus Kristus. Dan Yohanes menuliskannya. Dia menjadi saksi. Saudara dan saya adalah juga saksi bagi Kristus. Orang melihat saudara, orang melihat Kristus. Bagaimana kita bisa bersaksi bagi Kristus? Saksikan Kristus melalui kehidupanmu. Saksikan Kristus melalui perbuatanmu. Mungkin melalui perkataan. Kalau saudara tidak pandai berkata-kata, saudara bisa menyaksikan Kristus melalui perbuatan saudara.
melalui sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dan terang. Sebagai garam kita harus siap untuk menggarami atau mengasinkan orang-orang atau siapapun juga yang ada di sekitar kita, sehingga mereka bisa merasakan rasanya garam tersebut. Mereka bisa merasakan adanya anak Tuhan berada di sekitar mereka. Hidup kita harus menjadi berkat, sama seperti Yohanes menjadi saksi bagi Kristus, dan biarlah saudara juga menjadi saksi bagi Kristus. Dimanapun juga saudara berada, jadilah saksi bagi Kristus. Tidak pandai berkata-kata, tidak masalah, ceritakan saja apa yang Tuhan telah perbuat di dalam hidup. Ada satu orang sakit datang pada Yesus dan Yesus menyembuhkan. Dia berkata, "Guru, aku ingin mengikut Engkau." Tapi Tuhan Yesus berkata, "Jangan. Kamu pergi pulang ke kampungmu, ceritakan apa yang Tuhan telah perbuat di dalam hidup." Dan dia pulang dan dia menjadi saksi bagi Kristus. Dia ceritakan apa yang Tuhan telah perbuat di dalam hidupnya dia. Ceritakan kepada siapapun juga apa yang saudara telah terima dari Yesus. Jadilah saksi bagi Kristus. Sebagaimana Yohanes menjadi saksi bagi Kristus, dia menuliskan kitab Wahyu. Begitulah juga kita dalam kehidupan kita sehari-hari, jadilah saksi bagi Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan untuk menjadi saksi bagi-Mu Tuhan. Apa yang kami lihat, apa yang kami alami, berkat-berkat pertolongan Tuhan yang telah kami terima sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami, biarlah Tuhan kami dapat men-sharingkan, dapat menjadi saksi Tuhan bagi siapapun juga. Terima kasih Tuhan, persiapkan hidup kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa akhir zaman sudah semakin dekat dan kami ada di dalamnya. Persiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, sampai jumpa kembali.